Shalom, berjumpa kembali dengan saya Tri Prastianingsih, penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, kata tunduk tentu sudah sering kita dengar. Dan ternyata kata tunduk sering digunakan dalam banyak arti. Misalkan, kata tunduk digunakan untuk menyebut generasi sekarang dengan sebutan generasi menunduk. Hal ini dikarenakan generasi sekarang lebih asik dengan dirinya sendiri. Mereka selalu fokus kepada gadget mereka yang membuat mereka selalu menundukkan kepala mereka. Hal ini menggambarkan bagaimana generasi sekarang kurang peduli, kurang peka dengan keadaan di sekitarnya. Kata tunduk juga bisa diartikan sebagai takut, takluk gitu terhadap pihak lain. Kata tunduk kadang juga digunakan untuk menggambarkan adanya situasi yang menyedihkan, memprihatinkan, tanpa daya, putus asa, tertunduk, lesu begitu ya. Ada juga kata tunduk yang digunakan untuk menggambarkan adanya penyesalan, tertunduk dalam penyesalan karena ia telah melakukan kesalahan atau dosa-dosa dalam hidupnya. Dari beberapa gambaran tadi, kita bisa melihat kata tunduk seringkali digunakan dalam konteks yang melemahkan, yang menyedihkan, atau membelenggu. Tapi sebenarnya ada satu kata tunduk yang memiliki arti justru membebaskan dari belenggu, memiliki arti yang justru menguatkan seseorang. Apa itu? Yaitu tunduk yang diartikan sebagai rasa hormat yang disertai dengan rasa cinta sekaligus. Itulah rasa tunduk yang digambarkan dan juga diharapkan ada dalam setiap diri orang percaya dan ditujukan kepada Allah Sang Penciptanya. Rasa tunduk yang disertai rasa hormat dan cinta kepada Allah justru akan membebaskan seseorang dari belenggu. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang tunduk kepada Allah, itu artinya ia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dinaungi kuasa Allah, untuk tunduk dalam ketetapan-ketetapan Allah. Karena kita tahu bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang mendatangkan damai sejahtera. Ketetapan-ketetapan Allah adalah ketetapan-ketetapan damai sejahtera. Sehingga ketika seseorang mau tunduk pada kuasa dan ketetapan Allah, maka hidupnya pun akan dimampukan untuk merasakan damai sejahtera, sekalipun ia harus menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rasa tunduk kepada Allah akan memunculkan daya kekuatan yang luar biasa dalam diri seseorang. Sehingga ia akan dimampukan menghadapi setiap persoalan dalam kehidupannya, setiap godaan-godaan yang ada dalam kehidupannya, bahkan melawan iblis. Iblis akan lari daripadanya ketika ia benar-benar tunduk kepada kuasa Allah. Ketika seseorang tunduk kepada Allah, maka ia pun akan bisa memaknai rasa tunduk yang mungkin tadi diartikan sebagai hal-hal yang membelenggu menjadi sesuatu yang justru menguatkan, memberdayakan, dan membebaskan. Dengan dasar rasa hormat dan cinta kepada Allah, mungkin saja kita tetap disebut sebagai generasi yang menunduk, tetapi justru generasi yang menunduk karena senantiasa mengasah kepekaan dan kepedulian kepada lingkungan sekitarnya, mencoba melihat sekitarnya dengan bagaimana Allah melihat.
dengan rasa hormat dan cinta kepada Allah, mungkin kita akan tertunduk dalam kepedihan karena keprihatinan. Tetapi tunduk kita kepada Allah akan menguatkan kita. Mungkin kita akan tertunduk dalam keprihatinan, kesedihan tanpa daya. Tetapi dengan rasa tunduk dan hormat kepada Allah, kita akan dimampukan, dikuatkan untuk bangkit dari keterpurukan dan kesedihan kita. Dalam ketertundukan penyesalan, dengan didasari rasa hormat dan cinta kepada Allah, tidaklah membuat kita hanya berlarut-larut meratapi setiap dosa dan kesalahan, tetapi justru memampukan kita untuk menumbuhkan komitmen untuk memulai kehidupan yang baru dalam pertobatan. Untuk itu, tak mengapa ketika kita harus tertunduk saat ini, tapi ingatlah selalu bahwa tunduk kita adalah tunduk dalam kerangka hormat dan kasih kepada Allah. Sehingga apapun artinya tunduk itu akan tetap membebaskan kita dari segala belenggu, akan tetap memberdayakan kita untuk senantiasa menampilkan citra diri yang senantiasa mengarah kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur ketika Engkau menghadirkan rasa hormat dan cinta di dalam hati kami, yang itu kami tujukan hanya kepada Engkau, Sang Sumber hidup kami. Karena dengan rasa hormat dan cinta kami kepadamu, memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa sukacita, damai, sejahtera. Karena kami percaya kuasa-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu itulah sumber damai sejahtera kami. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa menundukkan diri di bawah kuasa dan ketetapan-Mu. Supaya kehidupan kami setiap harinya semakin memancarkan pribadi Allah sendiri. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Sang Pencipta, Sang Sumber Cinta akan senantiasa bersama dengan kita, memberkati dan menolong kita. Tuhan